Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 7 Perburuan Pengobatan Spiritual. Ternyata sesepuh Ouyang ini adalah sesepuh yang mendaftar untuk Chu Feng. Namun, dia juga punya identitas lain. Direktur Gedung Keterampilan Bela Diri. Dia merasa bahwa orang yang merusak pilar mekanisme seperti ini mungkin adalah Chu Feng. Tapi kemudian setelah berpikir dengan hati-hati dia merasa itu tidak benar. Bagaimanapun, Chu Feng baru melatih telapak ilusi selama 10 hari. Hanya dalam 10 hari, mustahil untuk bisa menggunakannya sampai tingkat seperti itu. Penatua Ouyang, lihat ini. Saat dia sedang berpikir keras dan tidak dapat memahaminya, sebuah panggilan datang dari kamar pribadi tepat di sebelahnya. Tapi pilar tadi bukanlah bagian yang penting. Sekali lagi Ouyang tercengang, karena pilar mekanisme di ruang pribadi di sebelahnya hancur total. 3 gaya guntur, gaya kedua. Tidak ada seorang pun dari pelataran luar yang bisa melatih keterampilan ini. Kali ini, wajah Ouyang menjadi serius. 3 gaya guntur. Itu adalah keterampilan yang hanya bisa dilatih oleh murid inti. Sekarang keterampilan itu muncul di pelataran luar, yang kurang lebih berarti ada murid inti yang membocorkan keterampilan ini ke pelataran luar. Namun setelah berpikir lebih cermat, dia merasa hal itu tidak mungkin. Peraturan sekolah Azure Dragon sangat ketat. Jika seseorang secara pribadi membocorkan buku keterampilannya, hal itu dapat diketahui dengan sangat mudah. Murid inti tidak akan sebodoh itu melakukan hal semacam itu. Mungkin saja, akhirnya, Ouyang menemukan sedikit kemungkinan. Dia berkata kepada tetua di belakangnya, permintaan untuk Penatua Surou. Pada saat yang sama, Chu Feng sedang berkultivasi di kamarnya sendiri. Setelah 2 jam pemurnian, dia terus menyempurnakan 3 rumput Saint Spirit. Jika seseorang melihat pemandangan itu, mereka pasti akan terdiam. Bahkan bagi para master, untuk memurnikan 1 rumput Saint Spirit diperlukan setidaknya 1 hari, tapi Chu Feng bahkan tidak membutuhkan 1 jam. Juga, rumput Saint Spirit yang dimurnikan Chu Feng semuanya akan diserap oleh Dantian dan tidak ada yang terbuang. Bahkan ahli budidaya bela diri pun tidak bisa melakukan itu. Dikatakan bahwa jika orang normal memurnikan rumput Saint Spirit, sudah sangat baik jika mereka dapat menyerap 50% energi spiritual. Sepertinya harga untuk mendapatkan kekuatanmu sangat besar. Namun meski gitu, Chu Feng sedikit tidak berdaya. Itu karena setelah memurnikan 3 rumput Saint Spirit, dia bahkan tidak merasakan satupun jejak terobosan. Dia bahkan merasa dantiannya kosong. Jika dia adalah orang normal, dan jika dia benar-benar menyerap energi spiritual dari 3 rumput Saint Spirit, dia akan hampir berpindah dari alam roh tingkat 4 ke alam roh tingkat 5. Itu mengindikasikan adanya masalah. Meskipun petir ilahi memberi Chu Feng kekuatan yang melebihi orang normal, untuk meningkatkan tingkat budidaya, Chu Feng juga perlu membayar biaya yang melebihi orang normal. Energi rohani. Meskipun Chu Feng dapat memadatkannya, tapi bahkan dengan budidaya tanpa henti selama berbulan-bulan tidak akan sebaik energi spiritual yang terkandung dalam 1 rumput Saint Spirit. Ini menunjukkan harga yang harus dibayar Chu Feng jika ingin meningkatkan tingkat budidayanya. Ini juga akan menjadi masalah besar di masa depannya. Apakah ini yang disebut, semua keuntungan ada kerugiannya? Chu Feng benar-benar ingin memurnikan 2 rumput Saint Spirit saat dia melihatnya di kepala tempat tidurnya. Tapi, dia tidak melakukan itu karena dia bersiap memberikannya kepada Chu Yue. Chu Yue harus segera melangkah ke alam roh tingkat 5. Kedua rumput Saint Spirit ini harus membantunya. Setelah ragu-ragu, Chu Feng menyingkirkan rumput Saint Spirit, meniup lilin dan tidur. Pagi hari berikutnya, Chu Feng sudah bangun pagi, jadi dia mengantongi rumput Saint Spirit dan ingin menemukan Chu Yue. Namun sayangnya, pelataran dalam terlalu besar dan jumlah murid pelataran dalam dikabarkan lebih banyak daripada jumlah murid pelataran luar. Setidaknya ada 100.000 murid pelataran dalam. Di dalam kumpulan istana luas yang memenuhi mata sejauh mata memandang, mencoba menemukan seseorang di sini seperti memancing jarum dari lautan. Saudara laki-laki, katakanlah, apakah kita bergabung dengan aliansi atau tidak? Ini adalah perburuan pengobatan spiritual, dan lebih banyak kekuatan datang dari lebih banyak orang. Setelah Anda memasuki aliansi, sangat sulit untuk melepaskan diri darinya. Di masa depan, jika aliansi mempunyai masalah, kita akan terseret bersama-sama. Itu benar. Terserahlah, ayo daftar dulu di alun-alun. 2 laki-laki muda yang tampaknya bersaudara melewati Chu Feng, namun percakapan mereka membuat Chu Feng sangat bahagia.
Senior, kamu baru saja mengatakan bahwa pendaftaran perburuan pengobatan spiritual akan dimulai. Chu Feng naik dan bertanya. Itu benar. Setiap tahun waktu perburuannya selalu berbeda sehingga tahun ini lebih awal dibandingkan tahun lalu. Sepertinya kamu menjadi murid baru tahun ini. Jika Anda ingin mendaftar, ikutlah dengan kami. Senior itu cukup ramah. Maaf merepotkan kalian berdua. Chu Feng tersenyum sopan dan dia cukup gembira. Yang disebut pengobatan spiritual adalah obat yang mengandung energi spiritual. Jenisnya berbeda-beda, dan pengobatan spiritual dibagi menjadi kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas tinggi, dan kualitas terbaik. Rumput Saint Spirit yang dimiliki Chu Feng adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Perburuan pengobatan spiritual adalah kesejahteraan bagi para murid pelataran dalam oleh sekolah Azure Dragon. Di area tertentu di pegunungan Azure Dragon, terdapat sejumlah besar obat spiritual, dan area itu disebut Gunung Obat Spiritual. Gunung Pengobatan Spiritual awalnya merupakan tanah terlarang dari sekolah Azure Dragon, tapi setiap tahun, mereka akan membukanya dan semua murid pelataran dalam dapat mendaftar dan bergabung. Disebut perburuan pengobatan spiritual karena pengobatan spiritual memiliki sifat spiritual. Mereka bisa bersembunyi di dalam tanah, melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, bahkan memiliki serangan yang kuat sehingga cukup sulit untuk dijemput. Chu Feng saat ini paling membutuhkan obat-obatan spiritual, dan semakin banyak semakin meriah. Untungnya, perburuan pengobatan spiritual telah dimulai, dan ini bisa dikatakan sebagai kabar baik yang sangat besar. Junior, sepertinya kamu belum bergabung dalam aliansi. Apakah kamu bersiap untuk berburu sendiri? Salah satu saudara lelaki itu menatap Chu Feng dari atas ke bawah. Apakah ada yang salah dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Saya akan jujur. Perburuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang, jadi saya sarankan Anda bergabung dalam aliansi. Kedua bersaudara itu dengan baik hati memberinya nasihat. Aliansi yang disebut adalah sebuah organisasi yang diciptakan oleh para murid pelataran dalam. Karena organisasi-organisasi ini dapat mendekatkan hubungan antar murid, sekolah Azure Dragon tidak menentangnya, dan sebaliknya, mereka mendorongnya. Saya baru saja bergabung di pengadilan dalam, jadi saya tidak terlalu memahami hal-hal tentang aliansi. Saya ingin tahu aliansi mana di pelataran dalam yang kuat. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu sudah menanyakan orang yang tepat. Kami berdua telah melakukan banyak penyelidikan terhadap banyak aliansi pengadilan dalam negeri. Menurut penyelidikan kami, ada sekitar 1000 atau lebih aliansi dan gelar yang terkuat adalah milik aliansi dunia dan aliansi pedang. Aliansi dunia memiliki jumlah anggota terbanyak, setidaknya mencapai 5.000 orang. Di sana, ada beberapa orang yang memiliki dunia di belakang mereka dan mereka adalah anggota aliansi dunia. Anggota di aliansi pedang lebih sedikit, tapi setidaknya masih ada 1000 orang. Aliansi pedang agak istimewa. Jika ingin bergabung dengan mereka, Anda harus sudah terlatih dalam ilmu bela diri yang menggunakan pedang sebagai kekuatannya. Orang-orang di sana yang memiliki pedang besi hitam di belakang punggungnya adalah anggota aliansi pedang. Mereka disebut terkuat bukan hanya karena jumlah orangnya banyak. Bagian yang penting adalah pendiri kedua aliansi itu terkenal di sekolah Azure Dragon kami. Kedua orang itu menjadi murid inti 10 tahun lalu. Murid inti saat ini adalah orang-orang yang sangat terkenal, dan dengan mereka sebagai pendukung, sangat sedikit orang yang berani bertindak melawan orang-orang dari aliansi dunia dan aliansi pedang. Saudaraku, kamu sedikit salah. Meskipun aliansi dunia dan aliansi pedang memiliki kekuatan yang kuat, menurut saya yang terkuat adalah aliansi sayap. Saat kakak laki-lakinya menjelaskan dengan jelas dan penuh warna, adik laki-lakinya mempunyai pendapat dan menyela. Meskipun aliansi Wings kuat, jumlah orangnya terlalu sedikit. 2 tinju tidak bisa melawan 4 tangan, dan jika memang ada konflik mereka tidak bisa menjadi lawan dari aliansi dunia dan aliansi pedang. Kakak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak demikian. Meskipun aliansi Wings memiliki sedikit orang, mereka seperti naga dalam diri manusia dan mereka memiliki kemampuan untuk menyerang 100 dengan 1. Saya merasa bahkan jika aliansi dunia dan aliansi pedang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan aliansi sayap. Adik laki-laki itu membalas. Apa itu aliansi sayap? Melihat mereka berdua tidak berhenti berdebat, Chu Feng menjadi semakin penasaran saat dia mendengarkan. Junior, dengarkan aku. Aliansi Wings adalah legenda di pelataran dalam kita.
Melihat itu, sang adik memegangi Chu Feng dan mulai menceritakan ketika air liurnya berceceran di mana-mana.